Ini loh, Pak Nuk, ini kan skoria cone ini. Ini kan salah satu monogenetik yang umum dijumpai, dan di sini kita bisa melihat bahwa endapannya itu berlapis-lapis ini. Ini sangat bagus. Ini contoh. Ini beruntung kita bisa mendapat ideal ini. Sekali ya, Pak. Ideal sekali. Ini beruntung ada penambangan. Ya. Sehingga kita bisa dapat. Singkapan yang bagus kadang kita bisa dapatkan dari bukaan lahan pertambangan dan lain-lain. Ya, itu. Ada sisi positifnya juga berarti ya? Iya, lumayan juga itu. Karena kelihatannya vulkanolosis memang terbantu sekali dengan proses penambangan. Iya. Ya, itu. Oke, jadi sore ini kita berada di Gunung Loyang. Gunung Loyang ini salah satu kerucut skoria, atau ada yang juga menyebut skoria, kerucut sinder. Posisinya ini berada di sebelah timur dari Gunung Slamet. Jadi bisa dikatakan di akhir dari lereng timur Gunung Slamet. Nah, di sini kita mendapatkan suatu kerucut skoria yang kebetulan sudah ditambang oleh masyarakat di sini, sehingga kita bisa melihat internal strukturnya atau arsitektur bagian dalam dari suatu kerucut skoria. Nah, kalau kita lihat di singkapan di sini, maka kita bisa mendapatkan bahwa ada bagian pusat ini yang relatif masif ya. Jadi kita tidak melihat adanya perlapisan, tetapi kemudian di flanknya atau bagian lereng dari kerucut ini kita mendapatkan suatu perlapisan yang berulang-ulang. Yang kelihatan ini berlapis dan miringnya masih mengikuti bentuk dari kerucut skorianya. Nah, kalau kita lihat di bagian atas, kita melihat bahwa di bagian atas ini ada suatu perlapisan yang relatif mendatar. Artinya kerucut ini ya terbentuk dari erupsi ya. Kemudian setelah membentuk kerucut, kemudian dia seperti terpotong ya, seperti tumpeng yang terpotong itu, baru kemudian erupsi selanjutnya mengisi bagian atas dan dia akan terendapkan relatif horizontal. Nah, cinder cone atau skoria cone ini merupakan salah satu gunung api monogenetik. Gunung api monogenetik itu artinya gunung api yang terbentuk hanya dari satu kali periode erupsi. Satu kali periode erupsi itu bukan berarti sekali erupsi terus mati, ya, tapi satu periode bisa terdiri dari beberapa kali erupsi, ya, sehingga kita bisa melihat bahwa endapan dari skoria di sini itu berlapis. Nah, apa itu skoria? Ya, skoria ini adalah hasil erupsi. Biasanya skoria cone ini hasil erupsi dari jenisnya adalah erupsi kering atau tidak ada aktivitas air. Jadi betul-betul dari magma itu sendiri. Nah, ini juga salah satu monogenetik yang paling umum dijumpai, ya, skoria cone. Nah, ciri khasnya material skoria itu adalah mempunyai struktur vesikuler, ya. Jadi dia berlubang-lubang banyak. Nah, material vulkanik yang mempunyai vesikularitas atau struktur berlubang banyak atau kaya akan lubang-lubang itu ada dua jenis, yaitu ada skoria dan ada pumice. Nah, di sini kita ketemu yang jenis skoria, ya. Jenis skoria ini mempunyai komposisi magma yang intermediate sampai ke basaltik. Ini akan menghasilkan skoria. Biasanya dia warnanya gelap. Kalau pumice dia biasanya dihasilkan dari andesitik yang silikanya tinggi sampai ke dasitik dan riolitik. Nah, di sini kita dari jauh ini kita bisa melihat bagaimana struktur dari skoria cone, dan nanti kita akan melihat dari dekat bagaimana bentuk perlapisan materialnya apa saja yang ada di dalam hasil erupsi skoria itu, atau hasil erupsi pembentuk skoria cone. Nah, oke, jadi ini bisa kita lihat nanti
di singkapan yang lebih dekat. Terima kasih. Oke, jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita akan melihat lebih fokus lagi untuk endapan dari Scoria cone ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada kesan akan terlihat sekali ada berlapis-lapis ya. Ini yang menunjukkan bahwa pembentukan Scoria cone itu bukan dari satu kali erupsi ya. Yang saya sebutkan tadi dari satu periode erupsi. Dalam satu periode erupsi ada berapa kali erupsi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada perlapisan yang dibedakan dengan ukuran butir. Di sini lebih kasar, kemudian lebih halus lagi, kemudian kasar lagi, halus, kemudian ada kasar, halus, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa erupsi ini berulang, kemudian juga mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Ya. Dan di dalam erupsi Scoria cone ya, tadi sudah sebutkan bahwa pembentukan dari erupsi Scoria cone itu adalah eksplosif magmatik atau dry magmatik karena dia tidak ada bersentuhan dengan tubuh air ya. Jadi ini murni dari energi dari gas dari magma itu. Dan pada saat erupsi eksplosif ini banyak sekali kita bisa menjumpai adanya bom-bom yang mempunyai ukuran lebih besar. Nah, bom yang lebih besar ini juga mempunyai kenampakan vesikuler ya, berlubang-lubang. Ini bisa kita lihat dan posisi dari bom ini tidak terkonsentrasi di satu layer saja, tapi di beberapa layer akan dijumpai. Jadi ini memang biasanya di dalam erupsi Scoria cone ini ada selingan berupa lontaran-lontaran bom. Nah, section ini kalau kita lihat ini adalah pada bagian tepi atau bagian atas dari endapan Scoria cone, dan di sini kita bisa melihat juga bahwa materialnya ini ada perbedaan warna, yang satu hitam, kemudian yang lain itu kalau kelihatan basah ini lebih kelihatan coklat atau lebih agak orange seperti itu ya. Nah, ini kami duga bahwa pada akhir dari proses pembentukan Scoria cone ini ada campuran air yang masuk ke dalam sistem magmatiknya ya, sehingga material-material skorianya ini seperti terselimuti oleh yang kemudian warnanya coklat seperti ini. Nah, kemudian setelah ada erupsi ini bekerja terus, maka biasanya tahap akhir dari pembentukan Scoria cone itu adalah aliran lava. Tapi aliran lavanya ini dia tidak melompati atau melalui pusat erupsinya, tetapi dia menerobos ya. Dia akan menerobos dari bagian bawah kerucut cinder ya. Dan ini bisa kita jumpai singkapannya juga di sisi sebalik bukit ini ya, kita bisa mendapatkan lavanya. Tapi bagaimana kita yakin bahwa lava ini muncul akhir atau lebih akhir daripada endapan Scoria cone? Ini bisa kita lihat bahwa Scoria cone yang berada di atas lava ini mengalami ubahan hidrotermal yang menunjukkan bahwa ada panas yang mengubah. Jadi ada panas, ada air yang kemudian mengubah material Scoria cone ini yang kita sebut juga katakanlah sebagai altrasi hidrotermal. Nah, ini bisa kita jumpai di lokasi yang lain di seberang ini. Saya kira ini untuk proses pengendapan Scoria cone secara singkat. Nanti bisa kita lihat juga bahwa Scoria cone ini adalah materialnya berlubang, vesikularitasnya sangat tinggi sekali ya. Demikian. Kemudian seperti biasa ya, setiap lokasi kita ada tugas-tugas. Nah, untuk tugas ini nanti akan disampaikan oleh Pak Nugroho.
Silahkan Pak Nugroho untuk memberikan tugas kepada adik-adik mahasiswa. Baik adik-adik mahasiswa, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Agung Harijoko mengenai Skuria Akun di sini. Kalau saya ambil satu fragmen sampel yang ada di sini, ini sudah jelas bahwa material ini adalah skuria. Nah, sekarang tugas Anda adalah apa bedanya antara skuria dengan pumice. Itu tugas yang harus kalian jawab.